Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dianugerahi lagi untuk membuat sebuah konten yang dimana sekarang kita akan coba bahas mengenai materi browser ya. Mengenai materi browser, kita sharing-sharing aja, sharing-sharing materi, ngobrol-ngobrol santai lah, ngobrol-ngobrol santai mengenai materi tentang browser. Oke, kita langsung saja coba buka materinya. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman juga udah pada mengenal ya, udah pada mengenal apa itu browser, jenis-jenis browsernya ada apa aja, terus fungsi browser itu apa aja. Mungkin kalian juga udah pada mengenal mengenai browser ini. Oke, sebelumnya juga mungkin kalian udah pernah searching-searching tugas atau cari-cari tugas dari guru lain atau cari-cari artikel, scroll-scroll gambar, cari-cari video. Nah, itu tidak lepas dari yang namanya internet ya. Internet yang difasilitasi melalui browser ya. Dengan adanya browser, kita bisa mencari apapun itu yang akan kita cari gitu. Oke, kita coba ke pengertian ya. Mungkin lebih lengkapnya lagi ini dinamakan web browser ya. Web browser dari dua kata ini, dari dua kata. Terus yang pertama itu adalah web atau website, itu bisa diartikan halaman situs ya, halaman situs. Terus dari browser sendiri itu bisa diartikan penjelajah. Nah, untuk web browser itu bisa diartikan software penjelajah halaman sebuah situs di internet ya. Sebuah halaman situs di internet yang nanti bisa menampilkan dari sebuah gambar, video, audio dari sebuah browser tersebut. Oke, itu mungkin dari sisi pengertian ya, secara singkatnya. Oke, terus lanjut ke fungsi. Fungsi dari sebuah browser. Oke, yang pertama itu bisa membuka halaman sebuah situs. Nah, oke, ini udah jelas ya. Fungsi yang pertama ini bisa membuka halaman sebuah situs. Jadi, si browser ini udah adanya bisa membuka halaman sebuah situs yang awalnya si browser ini atau si situs ini merupakan script-script HTML ya. Script-script web yang dikonversikan menjadi halaman sebuah situs. Oke, yang kedua ini memastikan keamanan dari sebuah situs. Nah, browser-browser sekarang ini udah terlindungi atau udah difungsikan menjadi untuk memastikan keamanannya sebuah situs. Jadi takutnya kita masuk ke sebuah situs yang dimana situs tersebut mengandung malware atau mengandung virus ya. Jadi yang pertama kali untuk memblok sebuah virus itu adalah si browsernya sendiri sebelum si antivirus dari sebuah komputernya. Oke, yang ketiga di sini mendukung permintaan data. Oke, jadi dari kalian juga udah banyak ya. Udah banyak cari-cari jawaban di browser, cari-cari artikel, cari-cari apapun itu udah langsung dimunculkan di sebuah browser. Jadi itu merupakan fungsi dari permintaan sebuah data. Oke, yang keempat, memaksimalkan tampilan. Oke, di sini di memaksimalkan tampilan ini, oke, sebelumnya mungkin kalian juga udah pada tahu ya, udah pada tahu bahwasannya dari sebuah browser ini yang awalnya itu merupakan script HTML yang panjang sekali, yang bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa pemrograman HTML ya. Mungkin dari sekilas hanya membacanya aja itu mungkin nggak bisa terbaca ya, mungkin bisa terbaca karena itu merupakan script-script HTML yang sangat panjang dan ditampilkan menjadi sebuah tampilan yang begitu rapi, yang tersusun rapi. Gambar-gambarnya udah tersusun rapi, menu-menunya udah tersusun rapi. Nah, itu sebelumnya itu merupakan script-script HTML. Nah, bisa dicontohkan berbagi pengalaman ya. Dulu juga pernah belajar mengenai script-script dasar pembuatan web, pembuatan dari sebuah web. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini merupakan script-script dasar dari pembuatan sebuah web. Jadi saya juga pernah coba belajar
mengenai atau web design ya. Jadi pembuatan web statis ini, pembuatan web statis. Jadi nggak terkoneksi dengan HTML. Nah ini script ini kalau salah satu huruf aja, salah satu titik aja ini akan menjadi fatal ya. Ini akan menjadi nanti pas tampil itu ada yang error gitu kan. Nah di sini terdapat ada titelnya apa, home, terus bordernya berapa. Nah, nanti pas dilihat mah enak nih, pas dilihat enak. Nah, nanti pas dibuka itu nanti tampilannya bisa seperti ini. Nah, yang tadi script yang ini, nah script yang panjang ini ke bawah, nah ini tampil menjadi seperti ini. Web statis. Ya, ini lumayan gampang. Lumayan gampang untuk pembuatannya. Tapi insya Allah sekarang itu eh, udah banyak software yang menyediakan untuk web design, jadi tinggal 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 langsung masukin gambarnya dan scriptnya juga langsung otomatis biasanya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang awalnya script ini jadi dimaksimalkan, nanti tampilannya itu langsung rapi, langsung rapi. Oke, ini merupakan contoh web statis dari pengalaman saya ya, pengalaman saya. Oke, kita lanjut ke materi. Yang terakhir, yang terakhir adalah mendukung mesin pencari. Nah, ini udah jelas ya. Jadi, fungsi si browser ini udah mendukung mesin pencari. Oke, kita contohkan lagi, Nah, contohnya sini. Contohnya sini saya membuka sebuah browser Microsoft Edge. Nah, di sini nih mesin pencari ini nih, di sini paling atas. Nah, kita coba cari YouTube. Oke, YouTube. Nah, ini udah otomatis nih, nanti itu menggunakan mesin pencari Microsoft Bing. Nah, nggak melalui Google gitu kan. Jadi si browser ini udah mendukung mesin pencari di sini. Nanti biasanya itu di sini tuh masukannya random gitu. Ada Bing, udah ada langsung otomatis ke Google gitu kan. Jadi kita nggak usah dulu masuk ke Microsoft Bing dulu, atau nggak usah masuk dulu ke Google, baru search gitu kan. Ini bisa langsung dilakukan otomatis di atas sini, di URL sini. Jadi itu salah satu fungsi dari sebuah web browser. Nah, oke. Selanjutnya kita ke materi lagi. Selanjutnya kita masuk ke jenis browser. Oke, mungkin di era saat ini dengan adanya sebuah gadget ya, dengan adanya sebuah ponsel, untuk jenis browser ini sekarang itu udah banyak banget. Beda halnya dengan 10 tahun terakhir ke belakang, itu mungkin browser hanya bisa terhitung berapa puluhan lah. Untuk sekarang itu dengan adanya gadget, dengan adanya mobile, ya udah banyak jenis-jenis browser keluaran terbaru gitu. Contohnya kita ketikkan kata kunci di Google Play atau di App Store gitu kan, dengan kata kunci browser. Nah, langsung biasanya dimunculkan nih rekomendasi browser yang direkomendasikan. Di sini tuh ada Puffy, ada UC, ada Firefox, ada Opera, Microsoft Edge, ada Google Chrome. Nah, ini semua tuh ada yang benar-benar support hanya untuk mobile, dan ada pula yang udah support untuk kedua-duanya. Ada mobile, ada PC gitu kan. Nah, itu merupakan jenis-jenis browser saat ini. Oke, kita ke sejarah browser. Di sini saya coba membahas secara singkat mengenai sejarah browser ya. Sejarah browser di sini pertama kalinya itu ada di tahun 1991-an dari WWW, World Wide Web, dari Nexus. Tim Berners-Lee itu meluncurkan sebuah browser itu di tahun 1991-an. Oke, lanjut ke 1993 itu dari Mosaic Netscape Navigator oleh Mark Andreessen. Ini lumayan booming pada masanya. Oke, terus di tahun 1995 itu Microsoft meluncurkan browser sendiri, yaitu Internet Explorer. Internet Explorer di sini tahun 1995, yang biasanya itu ikonnya itu huruf E gitu ya, huruf E. Oke, di tahun 1996 itu ada Opera. Ini udah cukup lumayan booming juga ya pada masanya, terutama di mobile pada masanya.
Oke, di tahun 1998 itu Mozilla Firefox itu muncul ya. Itu merupakan eh, kombinasi lagi dari Netscape Foundation atau Mozilla Foundation. Oke. Terus di 2003 itu Apple meluncurkan sebuah browsernya yaitu dinamakan Safari, Safari itu ya. Safari di tahun 2003. Oke, terus di tahun 2008 itu eh, Google itu meluncurkan di sebuah browser yang dinamakan Google Chrome, itu kan. Oke, itu sejarah singkat mungkin mengenai browser ya, mengenai browser. Oke, nah itu mungkin materi sekilas tentang browser ya. Jadi di sini di PC yang saya gunakan ini, saya menggunakan 3 browser kayaknya. 3 browser yang ada di PC ini yang terinstall. Pertama itu ada Microsoft Edge, ada Firefox, dan ada Internet Explorer. Biasanya itu langsung ada di bawaan dari si Windows-nya ya. Oke, kita akan coba masuk ke Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Nah, ini tampilan utamanya itu home-nya itu seperti ini. Nah, ini udah tertata rapi nih, udah tertata rapi yang merupakan ini pertamanya itu merupakan script-script HTML ya, script-script bahasa pemrograman web. Nah, ini nih bisa kalian lihat nih untuk sintaknya atau untuk bahasa-bahasa pemrogramannya sepanjang ini kah? Nah, itu bisa langsung dikonversikan melalui HTML itu jadi semakin rapih. Kayak gini. Oke, jadi browser-browser ini tampilannya juga pun beda-beda. Tampilannya juga beda-beda. Kalau Firefox itu home-nya itu seperti ini. Nah, itu beda-beda karena ya tadi si bahasa pemrogramannya juga berbeda-beda. Jadi untuk di Internet Explorer ini fiturnya itu ada apa aja? Ada home, ada menu search, ada di sini ada extension, terus untuk ke menu setting di titik 3 ini kita tinggal ke menu setting untuk menyeting sebuah browser. Terus dan di menu 3 ini ada beberapa menu lagi, ada menu download, story, collection, favorit. Nah, bisa kalian coba ya. Ada new tab. Nah, di sini juga bisa langsung new tab dengan cepat dengan dengan icon plus ini. New tab, terus close. Nah, itu fitur-fitur browser dari Microsoft Edge. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya cukupkan untuk materi sekarang. Boleh komen di bawah nanti untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.